Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ali Murtadho, guru Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas tentang materi hukum bacaan idgham dan iqlab. Hukum bacaan idgham itu dibagi menjadi dua. Satu idgham bi gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Yang pertama, idgham bi gunnah berarti apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang berjumlah 4, yaitu ya, nun, mim, wawu atau biasa disebut dengan yanmu. Idgham artinya memasukkan dan bi gunnah artinya dengan dengung. Jadi idgham bi gunnah artinya memasukkan nun sukun atau tanwin kepada salah satu huruf idgham disertai dengan dengung. Cara membaca idgham bi gunnah antara lain satu, memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya. Kemudian menahan bacaan selama 2 ketukan. Dan yang ketiga, mendengungkan bacaan dengan cara rongga hidung menahan dengungannya. Contoh bacaan idgham bi gunnah, yang pertama contoh nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yakni faman ya'mal. Nah, nun sukun bertemu ya. Inna fa'ati, nun sukun bertemu nun. Mimma'in, nun sukun bertemu mim. Miwaliyin, nun sukun bertemu wawu. Sekarang yang tanwin ya. Khairoyyarah, tanwin bertemu ya. Qauman nakathu, tanwin bertemu nun. Nadhirum mubinun, tanwin bertemu mim. Syakiraw wa imma kafura, tanwin bertemu wawu. Jadi memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf idgham disertai dengan dengung. Akan tapi perlu dicatat, apabila ada nun sukun ya bertemu dengan salah satu huruf-huruf tadi, yaitu ya, nun, mim, wawu dalam satu kata, maka tidak boleh diidghamkan, akan tetapi diidharkan, yakni harus dibaca dengan jelas dan nyata ya, seperti bacaan idhar halqi. Contohnya mana? Terdapat dalam 4 surat dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 201 berbunyi dunya. Yang kedua dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 99 berbunyi qinwanun. Yang ketiga dalam surat Al-An'am ayat 99 yang berbunyi bunyanun. Dan yang keempat ada dalam surat As-Saff ya, ayat 4 yang berbunyi sinwanun. Jadi kalau ada nun sukun bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, wawu tapi dalam satu kata, maka tidak boleh diidghamkan, akan tapi bagaimana anak-anak? Harus diidharkan, artinya harus dibaca dengan jelas. Berikutnya bagian idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Ya. Idgham bila gunnah artinya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Ya. Idgham itu artinya memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya dengan tanpa dengung. Jadi idgham bila gunnah adalah memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya, yaitu huruf lam ro, tanpa disertai dengan dengung. Cara membacanya bagaimana? Satu, bunyi bacaan nun sukun atau tanwin dimasukkan kepada huruf idgham bila gunnah, yaitu lam atau ro. Yang kedua, harus memendekkan suara tanpa dengung ya, dengan panjang setengah alif atau satu harokat. Yang ketiga, nun sukun atau tanwin ketika bertemu idgham bila gunnah harus pada 2 kalimah atau 2 kata dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita mencontohkan bagaimana contoh bacaan idgham bila gunnah. Yang pertama, idgham bila gunnah pada nun sukun. Contohnya apa? Milladunka ya, itu nun sukun bertemu lam. Jadi langsung masuk tanpa dengung ya. Berikutnya mirrabbikum,
Nah, nun sukun bertemu ro. Sekarang yang tanwin. Khairul laka, ya, tanwin atau dhammatain bertemu lam. Ghafurur rahimun. Nah, itu dhammatain atau tanwin bertemu dengan ro. Jadi memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf idgham bila gunah, yaitu huruf lam dan ro, ya, masuk dengan tanpa dengung. Jadi kalau tadi idgham bi gunah masuk disertai dengung, ditahan dua ketukan. Kalau idgham bila gunah masuk tanpa dengung. Ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang hukum bacaan iklab. Iklab secara bahasa adalah pindahnya sesuatu dari asalnya. Menurut istilah ialah mengubah atau menggantikan huruf nun sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun. Lalu disembunyikan ke dalam huruf ba, ya, yang berbaris disertai dengan dengung. Huruf iklab hanya ada satu huruf, yaitu ba. Ya. Nah, kenapa kok ditukarkan suara nun sukun atau tanwin menjadi suara mim? Ya, sebabnya adalah pertama, sulitnya menetapkan suara dengung dengan nun sukun dan tanwin yang diiringi dengan dua bibir tertutup. Yang kedua, berbeda cara makhraj atau pengeluaran huruf hijaiyah. Kalau huruf ba pengeluarannya pada dua bibir, ya. Sedangkan huruf nun atau tanwin pengeluarannya pada ujung lidah. Maka sulit, ya. Maka ditukarlah suara nun sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun. Berikut contoh bacaan iklab, ya. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf iklab yaitu huruf ba. Mim ba'di. Nah, jadi suara nun sukun ditukar menjadi suara mim mati. Ya. Kemudian yang berikutnya Sami'an basira. Nah, itu contoh tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, anak-anak, insya Allah sudah jelas tadi, ya. Mulai pertama idgham bi gunnah, ya, yaitu masuk dengan dengung, idgham bila gunnah, yaitu masuk dengan tanpa dengung, dan iklab, yaitu menukar suara nun sukun atau tanwin menjadi suara mim. Nah, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Silahkan Anda bisa mempraktekkan dalam ayat-ayat dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Di antara bisa dipraktekkan contohnya dalam surat Al-Bayyinah dan lain-lain. Sekian anak-anak, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.